Bentar. Tentang fana rancunya di titik yang bagaimana menurut Bapak itu? Kenapa Gus? Rancu di fana itu letak titiknya rancu di mana? Tentang gini, fana. Kalau fana, apakah itu berarti lenyap? Apakah di dalam kelenyapan itu masih ada seperti mimpi? Itu yang saya bingung. Jadi itu yang saya katakan tadi, rancu dalam pemikiran saya. Makan biar tidak rancu terkait fana. Pertama, jangan dimasukkan di akal. Satu. Nah gitu ya. Artinya apa satu persoalan yang tidak bisa diterima oleh akal itu ditolak, itu pasti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Lamongan, Gus. Lamongan nggih. Nggih. Niki kula badhe tanglet nggih. Dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7 yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, yang dimaksud dengan agama Allah itu yang bagaimana, dan yang dimaksud juga menolong agama itu yang bagaimana. Mohon dijelaskan dari segi hakikatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Muhammad ayat 7 ya. Tentang agama. Inilah Pak, kolerasi kesinambungan antara hukum syariah dan hakikat. Bahasa agama secara syariat itu adalah sebuah wadah. Inna dina indallahil Islam. Wadah. Oke. Di dalam wadah itu mesti ada ilmu. Ada sistem yang menggerakkan bagaimana cara Anda berlaku itu dengan benar sesuai dengan sistem di dalamnya. Kalau kita bicara secara syariat, berarti yang dimaksud agama itu adalah sebuah wadah yang memadai umat Islam, umat manusia untuk masuk di dalam agama Islam, tapi di situ kan ada syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadah. Bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Udah, agama Islam. Wadah. Dan di dalamnya ada pengajaran-pengajaran untuk supaya melakukan hukum jasmani ini dengan benar itu lewat sistem di situ. Ada sistem larangan, ada sistem perintah di situ. Udah. Miturut surat Muhammad ayat 7 tadi ya. Leres ayat 7 ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, dia akan ditolong Allah dan dia akan diteguhkan. Keimanan ini maksudnya bagaimana? Yang dimaksud agama itu yang bagaimana? Oke. Masuk ke ranah dinul haq.
dinul haq ini huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq. Bil huda wa dinil haq. Dinul haq, dinil haq ini din agama al haq yang bertauhid, yang mengesahkan pada Allah. Artinya yang tidak ada iman selain daripada Allah, itu esa. Lah kita kadang-kadang iman Pak, iman pada istri kita. Siapa emang sing masak emang gak duduk bojoku ngono ora penak. Wis cocok. Jangan bung lodeh iwak klothok. Wis ngerti ledeh gak kapok. Oh jangan lodeh iwak klothok. Wis ngerti ledeh gak kapok. Enak Pak. Ketika makan kita Masya Allah Pak, wis gak ngereken kucing sudah. Kadang-kadang kucing itu kita kasih ndase, iki gak belas karena saking enaknya kita makan. Aku beriman yang memasak ini adalah istriku. Loh, iki iman yang kecampuran, bukan dinu tauhid ini Pak. Dinu tauhid bukan. Syariatnya memang dinul Islam mengatakan bahwasanya beriman pada 6 hal. 6. Allah, malaikat, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan lain sebagainya. Lah gitu. Wis gak apa-apa iku prosesi. Lah maksudnya dinul haq ini, agama yang bertauhid ini melihat hidupnya di setiap 6 ini. Itulah alladzi fataras samawati wal ardh. Arahkan ruhaniyahmu, wajah ruhaniyahmu terhadap itu baru agama. Maksud menolong itu Anda menerima dan melakukan sistemnya, itu menolong. Anda dikatakan barang siapa menolong agamanya Allah ini, berarti Anda mengamalkan dinul haq. Ngaji ben Sabtu oke, paham, melebu blang. Lalu ini tidak lekas kau amalkan, berarti belum termasuk menolong agama Allah. Enggak. Mereka yang menolong agama Allah adalah mereka yang mengamalkan sistem di dalam dinu tauhid. Ilmu ini, ilmu hakikat ini kau amalkan dengan bentuk wa amilus sholihah. Karena itu syarat mutlak. Anda ingin bisa sampai ke makrifat bertemu Allah, fal ya'mal amalan sholihan. Pertama, bentuknya apa? Fal ya'mal amalan sholihan. Anda khalwat, Anda uzlah. Di dalam 24 jam ini yang disesuaikan dengan kemampuan diri Anda masing-masing. Ambe uleg-uleg imane sing uleg Allah. Ketika sholat sing sholat Allah. Sing duwe agawe iki lho Allah. Imane teng mriku. Anda ketika mengamalkan inilah yang dimaksud menolong bahasanya. Barang siapa yang menolong agama Allah, dia akan ditolong Allah. Bentuk Allah menolongnya gimana? Anda terus dipantau Allah. Manakala nafsu yang akan menggerogoti Anda, Allah tidak akan terima. Anda terus dikekang Allah, diamankan Allah. Wujudin di ruhaniyah jenengan itu ayem, tentrem, damai. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Karena Anda selalu ingat pada Allah, sadar diri, maka itu menjadikan
hatimu tentram. Itulah Allah. Bentuk Allah menolongmu baik di tengah dunia ini, di dunia ini Anda diselamatkan dari perkara-perkara yang menjadikan rohaniyahmu itu terjerumus di jalur nafsu, Allah nolong. Akhirnya Anda bisa kembali kepada Allah lagi. Walaupun tadinya itu jenengan kepreset jatuh, amin deloklah. Jenengan pasti ditarik lagi. Ditarik lagi, lihat kelas sampai di fana, kamil atau bako. Itu pasti Pak, ditolong nang Allah. Ini di dunia. Apalagi ketika di akhirat, miturut akhiratnya manusia. Anda ditolong Allah tidak masuk di dalam jalur ril. Wa min waraihim barzakhun, tidak masuk di barzah. Enggak masuk. Di barzah enggak masuk. Kemanakah ruhaniyah? Karena barzah itu adalah hukuman, Pak. Hukuman. Anda dimasukkan dalam barzah itu, ruh itu adalah ruh yang dihukum. Dihukum. Makanya diterjemahkan alam barzah adalah sebuah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Ini dihukum Anda. Lah ruhaniyah tidak masuk di situ, nang mana? Alam lahut. Waduh, gembul bidodari Bu, nyaman cung. Iku bahasa sarengat ngomongnya ya. Artinya Anda sudah tidak ada lagi yang perlu Anda gelisahkan. Rasulullah memberikan satu keterangan lewat takwil. Siapa yang sudah ditanya malaikat mungkar nakir atas pertanyaan marabuka, waman nabiyuka dan seterusnya, isok jawab, mongko turuni koyok kemanten anyar. Iku isyarah sebetulnya itu. Isyarah Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Anda ditolong. Tidak hanya di dunia ini bisa bertemu Allah, bahkan di akhirat pun secara monggo akhirate wong syariat udah. Itulah bentuk penolongan Allah itu di situ. Secara tak ambil garis kesimpulan, opo yo mungkin Anda itu bisa menolong terhadap yang lain nek status Anda iku isih makhluk. Apa mungkin iki rokok ambek korean iku iso nyumet rokok? Enggak mungkin iso. Ayo tak kongkon ayo rek korek. Sumeten rokok ning gunung. Lho njekidek iki. Ini hakikatnya sifat kita sebagai makhluk. Tonton sampak dobol ya. Yo ra iso korean iku ngekakno rokok. Terus Anda bantah. Ketika saat korean tak cekel, rokok tak cekel, bantah karena akal. Akal dibisi oleh nafsu. Ngene bisikane. Gus, jika enggak ono korean opo iso rokok iku murup. Akal ngomong. Iki bisikane nafsu. Jelas ngomong ya gak mungkin iso. Lah iku bukti sebagai yen korean iso nyumet rokok. Tapi lali ruhaniyai. Di belakang korean itu ada yang mengangkat. Ada yang menggerakkan. Lali dengan itu. Ini Pak, iman umat manusia khususnya bagi saudara saya lalai dengan sesungguhnya siapa yang berperan itu. Sehingga dengan logika mereka berani mengatakan korean itulah sebagai hukum sebab akibat rokok akhirnya bisa menyala. Disimpulno yo karena korean itu rokok itu bisa menyala. Akal mesti sambung. Akhirnya
akal ngomong nanggone roh. Akal kebisikan nafsu akhirnya ngomong nang roh. Imano kuwi yen anane iso murup iku sebab korekan. Wis sampean lali ya sejarah Nabi Adam. Iku nabi dipeseni Allah wala taqrabah hadhihi syajarah. Langsung iki, Pak. Adam ojo kok dekati ya pohon itu. Nek kok dekati kau tak usir teko surga. Siap. Tapi opo kok ya lari. Inilah Pak gambaran kita proses innalillahiku. Kita itu lali pada Allah ketika di syariat. Ngunggul no akal. Kalau tidak korean nggak mungkin iso murup. Lali korean iku ono sing ngangkat gak roh. Sejarah mengatakan iblis Azazil itu adalah malaikat yang paling alim, Pak. Karena kealiman itulah menjadikan yahjubuhum biilmihim. Karena kealiman itulah al-alim al-alamah itulah menjadikan hijabnya hati kita, ruh kita pada Allah. Akhirnya lalai. Orang ngerti sapa sing agawe, diaku iki agaweku. Wis tak pisui yo. Aku rokokane nyumet lali nyumet maneh lho. Allah. Jadi Pak, yang dimaksud din agama itu adalah sebuah wadah yang punya sistem pengajaran terhadap rohaniah kita. Ya. Kalau sudah di titik makrifat, maka itu dijawab. Sing nolong ya sing ditolong. Cuman prosesnya tadi lo mulai syariat, thariqat, hakikat. Lah ini seakan-akan koyok-koyok ono uang sing iso nulung agamane Gusti Allah. Akhirnya tak jabarke ngene lho kuwi pandangan hakikat. Anda masuk di dinul haq, dinul tauhid, menerima sistemnya terus mengamalkan, itu sama halnya dengan menolong. Sapa sing gelem nolong, mongko Allah nolong. Iki kan durung delok Allahe Pak iki. Sik rumangsa awake dhewe. Lah ngoten to? Lah iki hakikat pada apa maneh ning syariat. Lah seperti ini proses demi proses kita teruskan. Ketika saat Anda sudah wa'amilus sholihah atau di titik makrifat, diem Anda. Nyimpulno sing nulung ya sing ditolong. Artinya yang melihat itu yang dilihat. Yang melihat dan yang dilihat, sing delok ambek sing didelok niku lho dulur, wangel sih aku. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Ikulah sing kula maksud ahad. Mejonya sudah saya angkat, saya hilangkan, saya buang, maka longannya juga tidak ada. Satu pelaku ini. Cuman biar tidak menyalahi aturan, hukum proses saya terangkan tadi loh. Yang seakan-akan kita menolong agamanya Allah, padahal sing nolong ya Allah. Wis tak simpulne, biar tidak ada sekutu hatimu terhadap Allah, ojo gemampang mung nontok makhluke tapi ndelok uripe. Ngoten nggih? Begitu. Nggih, ada lagi? Iki kok salone wis tak benakno aja diutek-utek ya. Nek wis tak benakno aja diutek-utek diolar-ulir ae. Sesuk minggu nek sempat tak redine engko. Heeh. Iki lho koyoke muni koyoke gak. Muni tapi gak. Sing jero boleh gak jelas ya.
Lah iya kadani kok. Engko nek wis tak tata, wis gak usah diudek, utek ngono lho. Kuwi utek-uteke power tok ae. Power tok ae ku ae. Cek gak nek mematikan cek gak jeduk ngono. Potenso power aja yang kau nulno nggak apa-apa. Nek mixere lan sak piturute ojo diutek halo testing. Nggih, aduh. Ada lagi? Monggo. Mang lak muni to berasaku. Itu kan pakai kabel toh itu. Aku ngomong pakai kabel ae, cek gak putus. Enak gak pondok apa jenenge? Baterai kayak ngene iki lho dulur, lho penak. Nyambung gak putus. Ngene iki yo pelajaran nanti urai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus. Nggih. Saya masih rancu ya. Masih rancu. Rancu dalam arti masih belum jelas. Nggih. Mengenai fana. Terkait napa? Iya fana. Definisi daripada fana. Itu masih rancu. Kemudian ya mungkin sepele ya, tapi bagi saya agak rancu juga. Mengenai nikmat, yang dimaksud nikmat, apakah merokok itu nikmat? Sifatnya kan sementara. Terus nikmat yang bagaimana? Yang secara mutasabihat itu Gus yang saya tanyakan. Terima kasih. Bentar. Tentang fana rancunya di titik yang bagaimana menurut Bapak itu? Kenapa Gus? Rancu di fana itu letak titiknya rancu di mana? Tentang gini, fana. Kalau fana, apakah itu berarti lenyap? Apakah di dalam kelenyapan itu masih ada seperti mimpi? Itu yang saya bingung. Jadi itu yang saya katakan tadi, rancu dalam pemikiran saya. Ngoten nggih. Nggih, matur suwun Gus. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang perlu kami tegaskan biar tidak rancu terkait fana. Jangan dimasukkan di akal. Satu. Akal hanya sebatas kinayah aja. Kalau sudah kita masuk pada ranah hukum hakikat makrifat, panjenengan harus memakai iman atau hati, bukan dengan akal. Kalau memakai akal, siapapun kita tidak akan bisa menerima. Contoh. Lah iya. Apa ya mungkin ya Nabi Isa juga nok bapak. Akal ngomong, saged terima? Mboten saged. Melebarnya pasti nanti ada dzon. Prasangka paling Siti Maryam itu mari kelon sampai muklason.
Lah gitu ya. Kelon ambek sopo dan lain sebagainya. Akal loh, kalau kita berhenti di akal seperti itu. Artinya apa, satu persoalan yang tidak bisa diterima oleh akal itu ditolak, itu pasti. Itu pasti, Pak. Oleh sebab itu tentang fana, ini kan ranahnya, wilayahnya sudah di hakikat tahali nuju tajalli itu. Harus dengan iman hati. Akhirnya jawab, apakah Allah itu tidak kuasa menjadikan seorang bayi namanya Isa tanpa ada proses syariat bapak? Apakah Allah tidak kuasa? Apakah tidak lebih ekstrim wujudnya Adam tanpa bapak, tanpa ibu? Coba kalau iman yang maju ke depan mesti jawab, oh iya, bisa menerima. Bisa menerima. Makanya sering saya katakan, kalau apa yang kami sampaikan itu di wilayah ilmu hakikat makrifat, jangan dengan akal olehnya menerima. Harus dengan iman hati. Lah, terus bagaimana hubungannya dengan fana? Fana itu adalah proses masuk pada aslinya, asal usulnya. Sekarang tak urai. Untuk bisa Anda itu sampai pada Allah, harga mati Anda harus melakukan nafi isbat. Zikir nafi isbat, memfanakan dan menetapkan tahali dan tajalli. Kita asalnya itu ada apa enggak, Pak? Ibu, aku takok Ibu Aimon, Bu, kita itu manusia, asalnya ada apa tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Lantas kita mengatakan kita ada itu kan sebabnya diadakan oleh yang ada. Lah gitu toh. Sehingga sudah logika diterima adanya kita itu sebab ada yang mengadakan. Oke. Terus kita dituntut untuk mengetahui, bertemu terhadap yang mengadakan, yang ada itu. Otomatis kita harus wajib melakukan kembali terhadap asal usul kita. Berarti tidak ada. Kita masuk ke alam tidak ada. Kita masuk ke wilayah asal kita tidak ada. Itulah yang kumaksud menafikan atau fana itu di situ. Jadi proses kita wa inna ilaihi rojiun wajib. Manakala kau ingin bertemu yang ada. Kalau proses fana ini tidak dilakukan, sampai ulek-ulek cokul nggak bisa. Hatta zurtumul makobir, sampai mati pun tidak akan pernah bisa. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara, sungguh merugi orang-orang saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Sekarang coba ayo dimasukkan akal.
apa mungkin kita bisa bertemu Allah? Akal jawab, nggak mungkin. Iya kalau Rasulullah, mulai gitu kan? Muhammad Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj hanya terjadi pada Muhammad ibnu Iya kalau kita Nabi Rasul, lawang kita itu anak begal. Iya kalau kita itu anaknya wali, keturunan wali, bisa. Wong kita itu keturunan orang biasa-biasa. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Akal ngomong. Sehingga digawe kesimpulan kalau macan anake dadi macan itu biasa, akal bisa nrimo, gitu. Apa mungkin anake jaran dadi macan? Akal saged nrimo mboten? Mboten saged dulur. Kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah melakukan fana kalau kita pakai akal. Bukti kami katakan, wis seputar terjadinya Isra Mi'raj. Ayat di situ Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Wis, sampeyan delok iki sing tak keluwengi. Abdihi. Mengapa itu tidak memakai kalimah bi rasulihi wa bi nabihi wa bi auliyaihi kok abdihi? Apa artinya? Hamba. Berarti mulai rasul, nabi, para waline Allah iku yo hamba. Jenengan yo hamba. Wis dong. Artinya kalau perjalanan wa inna ilaihi rajiun itu harus pakai iman, jangan pakai akal. Nek pakai akal, mohon maaf, ketika zaman Rasulullah gak mungkin terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pirang kilo Pak. Apalagi Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha pakai pesawat, pada saat itu pesawat topo. Belum ada nggak bisa, akal nggak bisa nerima. Makanya golongan orang kafir Quraisy pada saat itu nggak percaya itu karangan Muhammad aja. Itu tuduhannya orang kafir Quraisy. Tapi hanya yang beriman saja yang percaya. Karena apa? Dia ketika menerima kabar Isra Mi'raj baginda Rasul itu dengan iman, bukan dengan akal. Sama. Perjalanan Solo Anda menuju ke Wusul, khalwat Anda dalam rangka nafi isbat, itu kalau secara akal gak tutuk dulur. Wong kita itu syariate maca Quran bismillah gak teges. Tajwide yo gak cetha, dadi imam besemele. Wis gak tutuk. Karena akal. Coba kalau dengan iman, Allah tidak melihat status zahirmu, tapi Allah melihat ruhaniyahmu, hatimu bagaimana. Ini Bu ya, berarti fana itu proses Anda tidak mengakukan diri Anda itu. Lah lewat mana Anda melakukan kefanaan itu, melakukan nafi isbat itu? Lewat sirul asror, mulai dari su'aul basirah. Enggak ada di sir, di dzikir khafi enggak ada, ismudat enggak ada, adanya di sirul asrar. Di sirul asrar itu Pak. Bah kok terima Pak gak ora ngurus raimu. Iya Pak, jadi dengan iman. Kalau dengan iman sampean
mesti saged nampa. Wis, biar enggak rancu tentang fana itu seperti itu. Sebab itu sebagian dari salah satu dari persyaratan Anda untuk bertemu Allah itu harus melakukan nafi. Harus melakukan pemfanaan diri. Setelah itu nanti itsbat, penetapan diri. Yang diri tadinya itu makhluk, akhirnya diri Allah. Wih, kaget teman. Bah, nggak ngurus raimu. Pun. Kedua, tentang nikmat. Nikmat yang dipercontohkan rokok. Nikmat yang sejati bagaimana sih? Secara hakikat. Sebetulnya itu tidak bisa kau gambarkan dengan suatu apapun. Cuman saya hanya menerangkan sebatas ilmu saja. Apa sih nikmat secara hakikat? Nikmah. Hati tidak ada rasa takut, gelisah, khawatir, alias hati itu keadaan anyes, adem, damai. Itulah nikmat. Wis gak iso aku gambarno. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, antenge ikulah nikmat. Akhirnya dipertegas ayat itu, dimburi apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalimai memakai kalimat jannah. Kalau jannah nggak mengenal panas, nggak mengenal khawatir, nggak mengenal gelisah. Ini miturut pandangan syariat besok ning akhirat. Lah ngoten nggih? Kesuwen cak amben niku. Ning donya iki, Pak. Ning donya. Surga itu sudah bisa kau temukan di dunia. Tapi bukan dunia. Dunia manakala sudah kau jadikan akhirat, disitulah nanti akan muncul surga baru. Sehingga ada Pak, orang meninggal itu fana sak jasate itu ada. Aranya mukso ya. Jadi ketika dia itu sudah detik-detik fana, detik-detik kembali kepada Allah, hilang sak jasatiku ada yoan. Hilang sak jasati. Jadi ketika saat kita mandikan masih ada, ketika saat kita sholati masih ada, ketika saat kita masukkan di dalam geranda mau kita pikul kadang itu tidak ada. Kadang-kadang terjadinya ketika dikubur tinggal kainnya saja, ada seperti itu. Kadang-kadang juga ya ketika meninggal sebelum dimandikan sudah tidak ada. Niku kemana? Digondol garangan. Sekarang kali pertanyaannya, apakah itu sak ruhaniyahnya masuk di dalam makrifat Allah apa enggak? Tadi gitu. Nek hanya karena gara-gara mukso secara mukasyafah gampang, gitu. Gampang. Nang kali nang Kalimantan sing akeh bajule ya. Hilang wis awakmu, wis gak ketok wisan. Teko-tekone akhir dadi teleke bajul. Atau nang Kalimantan daerah banyak ular besar-besar itu Pak ya. Mukso tenan kuwi yang. Buat Bapak Ibu ya, ada lagi kami persilakan sebelum kita masuk ke interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya, kenapa semakin mendalami ilmu tauhid diri ini semakin Bodoh.
bodoh dan tak berdaya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hukumnya begitu, Pak. Anda akan menetapi sifat hakikatnya hamba terhadap panjenengan. Dan Anda menetapkan sifat hakikatnya Allah pada Allahnya. Sesungguhnya banyak di antara kita sebagai manusia sebelum kita masuk ke ranah tersebut, banyak manusia itu yang merampas bajunya Allah. Contoh, kita alim, merasa alim, itu bajunya Allah, ya. Merasa pintar kita, itu merampas bajunya Allah. Merasa bisa gini, bisa gitu dan lain sebagainya, kita merampas bajunya Allah. Tapi kita tidak terasa lah gitu ya. Lah, akhirnya yang terjadi pada diri kita adalah egoisme. Egoisme. Ya ini perampok sesungguhnya itu ini. Lebih jahat ini daripada jahatnya perampok secara syariat. Lenggeh. Aku bisa berdiri sholat rumongso ning ati akunya hamba. Aku bisa membaca Al-Quran dengan baik, ning jerone atine wah muncul iblise. Wong aku kowe. Ngene iki asine kudu mesuh kula. Sumpah lho, tapi kaiso. Bapak Ibu secara otomatis dan iku wajib Pak, kita itu merasa tambah goblok, tambah bodoh, tambah apa. Semakin kita masuk ke situ, penetapan sifat hakikat hamba pada diri kita sudah sesuai Pak, sudah sesuai. Dan menetapkan sifat hakikatnya Allah pada dirinya Allah, pas pun. Memang ngoten, memang begitu alur prosesing jenengan kalih kula ini. Ketika saat semakin ke dalam, semakin tiada nanti ya, semakin lepas des akhirnya ketemulah ana al-haq. Akhirnya di situ kebenaran itu hanya pada Allah, pada Allah. Nggih. Nggih, ada lagi di majelis. Mencari teman memang mudah apabila untuk monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan sifat kudrat iradat panjenengan ya Allah. Panjenengan utus kula teng mriki majelis. Mungkin ini hanya napa nggih rek ngarani dari pertanyaan-pertanyaan. Agak maju ke mic-nya biar jelas. Mungkin ini dari saudara-saudara tadi yang bertanya. Ini dijawab Allah di surat An-Nisa ayat 66. Ayat Surat An-Nisa ayat 66. 66. Sifat wenang panjenengan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. An-Nisa ayat 66. Sudah, nggak ada? Ada yang ingin bergabung? Bisa kali terima. Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Saking Lampung Gus, derek tangkep.
saking Lampung. Silakan Bapak. Nggih. Ini mau tanya Pak, Gus, sedulur papat lima pancer dununge pancere wonten kita pribadi 6-7-8-9 nemu pitulungan, lek ampun nemu pitulungan entene kosong Gus. Mutasabiate pripun Gus? Ngoten nggih. Sedanten niku mboten saged dirembuka. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujito dari Lampung. Itulah Bapak Ibu proses yang tidak terlepas dari kita mengenal diri. Di dalam diri ada nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah. Bagaimana kita bisa untuk dikatakan sebagai pemenang kalau kita tidak melakukan peperangan dulu? Bagaimana dikatakan fitrah kalau tidak ada tindakan terlebih dulu namanya pensucian? Disitulah maksud daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau sangkan paraning dumati. Jadi ketika saat kita melakukan nafi isbat, itulah hakikatnya kita akan menyongsong pertolongan Allah. Dan tidak jauh dari maksud yang ditanyakan saudara kita di surat Muhammad ayat 7 tadi tentang agama. Ya. Jadi mutasabihatnya di situ kita akan menerima satu pertolongan dari Sang Yang Tunggal manakala kita melakukan sistem sangkan paraning dumadi tadi, prosesnya dari penjinaan nafsu-nafsu dulur-dulur sing ngajak hati atau ruhaniyah ini terhadap selain Allah. Oke, di belakangnya bisa kami terima. Ya, assalamualaikum. Halo. Nggih, Pak. Badhe nderek tanglet, Gus. Nggih, monggo. Kula Iza saking Batu Malang. Iza Batu Malang, nggih. Nggih. Nderek tanglet. Kalau sifat dohirnya Allah adalah semua yang punya nama. Kemudian yang dohirnya Allah atau hakikatnya Allah adalah yang di dalam nama itu. Kemudian nopo saged diarani niku wujud jengleh-jengleh Gusti Allah, Gus, ngaten. Ngaten nggih. Nggih. Nggih, sampun. Matur nuwun, Gus. Sampun. Nggih, sampun. Bapak Ibu, tentang masalah surat Al-Hadid itu ayat 3 tadi, awal akhir dohir batin. Tatkala sudah dikatakan masuk di ahad, itu sudah tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada dohir, tidak ada batin. Artinya itulah yang dimaksud jengleh-jengleh Allah itu di situ. Nggih, leres Bapak Ibu. Dari Malang, ya masuk lagi yang ada di Jakarta, silahkan masuk. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Firdaus dari Bekasi, Gus. Inggih. Ada yang mau Agak agak keras dikit Pak. Kuping kula dublek. Ada yang mau saya tanyain, Gus. Kebetulan saya juga baru nih ngikutin channelnya Gus. Itu pertama itu bagaimana cara mengamalkan sirul asrar. Oh, nggih. Lalu yang kedua itu hakikat iman itu apa, Gus? Ngoten. Sampun? Hakikat iman. Nggih, sampun. Dijelaskan dengan hakikat iman. Oke. Terus yang ketiga itu hakikat dari la ilaha illallah, lalu la ilaha illallah,
la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu hakikatnya gimana, Gus? Sudah. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mang rek telung pertanyaan. Pertama, lali nek rokokan ya ben. Wis sing eling mawon, iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau bantah kebenarannya. Bahasa Jawa itu rasa. Kalau itu memang rasa telek lintung, gak iso kamu mengatakan rasa nanas atau lainnya, gak bisa dibantah. Iman kita hanya pada Sang yang hidup, yang segala-galanya, gak bisa kau bantah. Artinya sebetulnya semua manusia itu Bapak Ibu, ada iman yang sesungguhnya yang benar. Cuman oleh karena terpengaruh dengan nafsunya sendiri, akhirnya iman kebenaran itu berubah. Artinya berubah, ada sempalan-sempalan iman lagi. Itulah yang dimaksud menyekutukan Allah itu di situ. Yes, itu maksud daripada iman. Percaya tidak ada daripada selain daripada dirinya dalam hal apapun. Iman yang sudah benar yang seperti ini hanya terjadi pada seseorang yang sudah pada masuk dan mengamalkan dinul haq itu. Yes. Yang nomor 2 terkait masalah hakikatnya la ilaha illallah dan sampai ke ana. Sebetulnya ketiga-tiganya itu, keempatnya itu satu muara sebetulnya itu. Apa muaranya? Sangkan paraning tumati. Anda diperintahkan untuk melaksanakan wa inna ilaihi roji'un. Kalau sudah sampai pada asal muasalmu tidak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Yang menyatakan yang ada itu cuman yang ada. Karena apa mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa menyatakan yang ada? Enggak mungkin. Jadi keempat-empat tadi Bapak, itu substansinya, itu ranahnya pada wa inna ilaihi roji'un, kemakrifat. Begitu. Okay. Oh ya. Yang terakhir tadi sirul asror. Oke. Cara mempraktekan Anda ini melakukan sirul asror itu bagaimana? Saya tidak berbicara di wilayah sirul asror. Sirul asror adalah zikir yang tidak mengucap baik nama, lafat, kalam, sudah tidak, diem. Lah diemnya Anda, ruhaniyah itu merasakan atau mengimani apa yang ada pada dirimu dan di luar dirimu, sayugjanya itu yang menggerakkan dirimu itu hanya hidup itu sesungguhnya wujudnya Allah. Ini Anda harus merasakan Sang yang tunggal itu yang segala-galanya, bukan makhluk. Imanmu harus masuk di dalam wilayah illallah, wilayah hanya Sang yang hidup itu yang berlaku. Wis, su'aul basirah itu yang melakukan. Baik makhluk yang ada di dalam masjid maupun di luar masjid, bahkan di lokalisasi, hatimu harus merasakan, mengimani bahwasanya yang menggerakkan semuanya itu hidup yang di situ. Lah hidup itu sesungguhnya Allah. Pun ikuti aja terus di situ.
Setelah itu kau teruskan, nanti Allah dengan penilaian sendiri hidup dalam imanmu itu menjatuhkan ke ainul basiroh, bertemu hidup. Ruhmu itu bertemu hidup dengan iman atau rasa tadi. Dikatakan bertemu dengan hidup makrifat pada Allah, yaitu tadi laksana meja itu sudah saya hilangkan. Yang tadinya ada meja, ada longan, itu sudah tidak ada. Yang tadinya ada nama si Salik sedang suluk, dan ada Allah hidup yang sedang dipareki atau didekati dan ditemui, sekarang sudah tidak ada semuanya itu. Terus yang ada yang siapa? Yang ada yo yang ada. Wes, kau tidak bisa berkata karena bukan sebetulnya yang berhak mengatakan, ya yang ada sendiri, bukan Anda. Anda sebabnya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin Anda tidak ada kok bisa mengatakan? Berarti yang berkata itu yang sang yang ada. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Ada yang sudah masuk, mungkin ini bisa kami terima. 2 lagi pertanyaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abdullah dari Kaltim, Gus. Dari mana? Kaltim, Balikpapan, Gus. Balikpapan. Oke, langsung yang ditanyakan Bapak. Ini Gus, apa namanya? Ketika kita belajar mengikuti YouTube-nya Gus, dan setelah apa namanya ikut, rasa hati ini selalu ingin kasih tahu ke teman atau saudara, bahkan ke bapak gitu. Apakah salah apa enggak, Gus? Mohon gitu penjelasannya, Gus. Oke. Matur suwun saking Balikpapan, di belakang Balikpapan. Bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Dari mana, Pak? Mau tanya, Gus, dari Jember, Gus. Dari Jember, langsung pertanyaan Bapak. Gini, Gus, bisakah kita tanpa berbaiat hanya dengan modal dengar dan lihat di YouTube, akan tetapi amalan yang dianjurkan di ajaran dinul haq itu diamalkan, Gus? Bisakah kita usul kepada Allah atau sampai kepada Allah? Oke. Ya, sedangkan diwakil, Gus, kan ada istilahnya al ilmu la yanfa illa bi ta'limil ustad. Ya. Gitu, Gus. Sampun? Ya, sudah, Gus. Sudah. Terima kasih, Gus. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalur interaktif kami cukupi sampai di sini. Pertama, apa salah ketika saat ilmu yang kami sampaikan lewat YouTube itu dan panjenengan terima, terus menjadikan rohaniyah jenengan itu asrep, terus jenengan menyampaikan terhadap saudara yang lain, apakah boleh atau tidak boleh, salah atau tidak? Tidak. Silahkan. Tapi nanti pasti ada kelasnya masing-masing. Artinya Bapak, ada kalanya mereka menerima dan tidak. Ketika Anda menyampaikan ilmu tersebut untuk masuk ke channel itu, atau panjenengan menyampaikan sendiri bagaimana maksud arahnya ilmu itu, silakan. Lebih-lebih terhadap orang dekat Anda, tidak salah, monggo. Yang kedua, apakah bisa kita sampai pada Allah tanpa berbaiat terhadap guru? Kita dengan modalan memahami ilmu tersebut dan mengamalkan sesuai petunjuk itu. Kalau kita dengan dalil akli melibatkan guru lewat makalah tadi, mboten saged.
Kalau kita menerimanya dengan iman, sejak kapan Allah kita batasi kekuasaannya? Pertanyaannya kan gini, apa bisa sampai wusul bertemu Allah saya tanpa guru? Guru makhluk nih maksudnya nggih? Atau berbeat terhadap ustadz? Padahal ada makalah mengatakan Anda bisa sampai pada Allah itu lewat guru itu. Ini kalau saya jawab lewat hukum akal, nggak bisa memang. Sama dengan apa bisa rokok ini akan menyala tanpa ada korean. Sama dengan itu. Apa bisa muncul satu anak tanpa bapak? Kalau akal kita menjawab, ya jelas tidak bisa, Pak. Sebab harus ada hubungan intim antara bapak dengan ibu, akhirnya mengandung. Tapi tolong sedikit aja, dengan iman kita akan menjawab. Kalau saya menjawabnya dengan iman, sejak kapan Allah tidak bisa? Sejak kapan kami itu membatasi kekuasaan Allah? Padahal Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap apapun Allah berkuasa. Jadi bisa Pak, manakala Allah itu menghendaki. Entah itu secara bisa diterima akal atau tidak, tetap Allah bisa. Sehingga dengan dalil ini tadi tidak menjadikan hati panjenengan itu mamang atau ragu-ragu. Bisa. Coba kita lihat syarat bagaimana kita bisa bertemu Allah. Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Syaratnya ono luru. Pertama, falyakmal amalan sholihan. Lah, ketika kita melakukan amalan yang benar, itu jangan menganggap dangkal tentang guru. Apa maksudnya? Guru itu yang mengajari kita bukan kok ya berupa manusia secara fisik aja, enggak. Enggak, menurut saya. Karena saya tidak mau membatasi kekuasaan Allah. Bisa jadi Anda kefahaman dari sebuah ilmu itu, Anda masuk dalam dunia YouTube. Apalagi di Jaya Baru itu salah satu channel yang menyertakan nomor dari sumber. Untuk sebagai pertanyaan manakala pendengar ini ada yang tidak faham, bisa tanya. Ini makanya saya sering katakan, bagi yang mengeluarkan dinul haq lewat YouTube, tolong sertakan nomormu. Itu bentuk tanggung jawab Anda ketika saat masyarakat mendengarkan itu menemukan satu ketidakfahaman atau miskil, bisa langsung tanya pada sumbernya. Sama, gak ada masalah. Bahasa wasilah itu sambung antara guru dengan murid. Jadi jangan menganggap guru itu secara dangkal harus bertemu, tidak. Anda difahamkan lewat alam, gurumu alam. Ini kalau saya menerjemahkan ustadz atau guru, itu tidak dangkal Pak, tidak harus berupa manusia depan ini, enggak. Bisa jadi Anda itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam gitu, mengetahui nama-nama daripada tumbuh-tumbuhan atau nama apapun. Wa 'allama lan mulang ngajari sapa Allah Adama ing Nabi Adam. Bisa jadi Allah langsung
Aslinya nggih Allah, Pak, gurumu itu. Sejatinya hidup itu, ya tak? Sebab tanpa hidup apa bisa Anda bisa memahami dengan apa pelajaran-pelajaran baik yang ada di YouTube atau di alam? Nggak bisa. Jadi kalau konteksnya jenengan iki sampai pada Allah tanpa guru makhluk sing sampean maksud, saya jawab bisa. Karena Allah itu juga bisa berkehendak terhadap hambanya sampai padanya untuk melakukan tindakan kholwat dari ilmu dari beberapa YouTube. Syarat hanya dua, fal ya'mal amalan sholihah. Kemudian wala yusyrik. Ini kan tidak terlepas dari sistem toh Pak, dari ilmu. Lah ilmu tergantung Allah memberikan ilmu jenengan lewat siapa. Bisa jadi dilewatkan si A, bisa si B, bisa si C. Maksud kula A itu bisa manusia, B bisa malaikat, C bisa alam dan lain sebagainya. Aslinya kami rangkum semuanya itu guru sejati, Gusti iku guru sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres wis, gak fanatik wis. Sopo sing ngaji nang YouTube gurune setan. Padahal setan awake dhewe. Orang ngerti. Nggih, itu Pak ya, bisa. Yang kedua, sudah ya? Sudah cukup ya? Yang pertama tadi, oh ya, oke Bapak Ibu, itulah apa mungkin yang diberikan Allah pada kita, beberapa ilmu yang hanya secuil daripada setetes air di lautan dari Allah, menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.